Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerita hikmah? Semoga sehat dalam taat dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat cerita hikmah, perlunya kita mendengar cerita-cerita ulama dan salafus soleh adalah agar menjadi santapan ruhani bagi hati kita, karena ruhani kita memerlukan makan, sebagaimana jasad memerlukan makan. Selain hati kita merasakan kenyamanan dan ketenangan, mendengar cerita-cerita ulama terdahulu, apalagi yang memiliki karomah, akan menebalkan iman atau rasa kepercayaan bahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kesempatan kali ini, cerita hikmah akan membacakan buah karya tulisan tangan dari situs agungsulistian.wordpress.com. Alhamdulillahirobbil alamin, pada kesempatan kali ini penulis akan menceritakan kisah perjalanan hidup dari almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Referensi utama dari tulisan ini bersumber dari sebuah blog yang dimiliki oleh murid dari almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Tujuan dari tulisan ini adalah sebagai pelajaran bagi penulis pribadi dalam mengambil hikmah manfaat dari kisah-kisah orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar meneladani bagaimana kehidupan beliau, bagaimana cinta beliau kepada Allah dan Rasulullah, bagaimana perjuangan dakwah beliau hingga bagaimana kisah wafatnya beliau. Semoga pembaca sekalian juga dapat mengambil hikmah manfaat dari kisah ini. Sekilas profil Habib Munzir. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, lahir pada hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 1973. Tepatnya di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai pemimpin Majelis Rasulullah. Beliau anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Fuad Abdurrahman Al-Musawa, dan ibundanya bernama Rahmah binti Hashim Al-Musawa. Kecintaannya dalam bidang agama sudah terlihat sejak beliau muda. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, beliau mendalami ilmu syariah Islam di Ma'had As-Sakafah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf di Bukit Duri. Setelah itu, kursus bahasa Arab di LPBA As-Salafi Jakarta Timur. Selanjutnya mendalami ilmu syariah di Ma'had Al-Khairat, Bekasi Timur. Hingga akhirnya selama 4 tahun beliau mendalami ilmu syariah Ma'had Darul Mustafa, Tarim Hadramaut Yaman pimpinan Habib Umar bin Hafiz. Di Darul Mustafa beliau mendalami ilmu fiqh, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadits, ilmu sejarah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf serta ilmu-ilmu syariah lainnya. Menjadi pelayan losmen, kehidupan masa mudanya, bukanlah tanpa ujian. Beliau pernah putus sekolah. Setelah ayahnya pensiun, keluarganya membangun losmen 5 kamar di depan rumah. Di sana beliau bekerja menjadi pelayan losmen. Tugas beliau diantaranya memasang spray, menyapu kamar, membersihkan toilet, membawakan makanan dan minuman pesanan tamu, semua beliau kerjakan. Waktu luangnya dihabiskan untuk ibadah. Setiap malam beliau jarang tidur, duduk termenung di kursi penerima tamu sambil bertafakur, merenung, berzikir dan menangis dalam salat-salat malamnya. Hari-harinya dihiasi dengan bersalawat ribuan kali, zikir ribuan kali, puasa Nabi Daud, hingga salat malam berjam-jam. Saat itu beliau merasa bersalah, telah membuat ayah dan bundanya malu, karena tidak berhasil seperti saudara-saudaranya yang lain. Di saat saudara-saudaranya yang lain berhasil diwisuda, hanya dia yang putus sekolah. Saat itu beliau lebih suka hadir di majelis-majelis ilmu dibandingkan dengan sekolah. Beliau juga dilanda sakit asma yang parah, hingga berkata ibundanya, kalau kata orang, jika banyak anak, mesti ada satu yang gagal. Ibu tak mau percaya pada ucapan itu, tapi apakah ucapan itu kebenaran? Walaupun begitu Munzir tetaplah menjadi anak yang paling dimanja oleh kedua orang tuanya, dibandingkan anak-anak yang lainnya. Habib Munzir, dalam suka duka menuntut ilmu. Setiap 2 kali dalam sepekan, beliau pergi Cipanas Jakarta untuk belajar agama, hasil dari uang menjaga losmen. Saat kehabisan ongkos, maka beliau menumpang truk dan tidak jarang kehujanan. Beberapa kali beliau datang ke maulid almarhum Al-Arif Billah, Al-Habib Umar bin Hud Al-Atos di Cipayung, dalam keadaan basah kuyup sehingga diusir oleh pembantunya. Dengan sabar, beliau berteduh di bawah pohon sampai hujan berhenti, dan tamu-tamu berdatangan. Beliau tidak berani masuk dan hanya duduk di teras dengan baju yang basah. Beliau juga sering berziarah ke Masjid Luar Batang, makam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Suatu kali, beliau datang lupa membawa peci. Maka beliau berkata dalam hati, "Wahai Allah, aku datang sebagai tamu seorang walimu, tak beradab jika aku masuk ziarah tanpa peci, tapi uangku pas-pasan, dan aku lapar,
kalau aku beli peci maka aku tak makan dan ongkos pulangku kurang. Maka beliau membeli peci berwarna hijau, karena saat itu harganya termurah yang dijual di emperan masjid. Sambil berziarah, beliau menangisi kehidupannya yang penuh dengan ketidaktentuan, dan mengecewakan orang tua. Setelah itu, datanglah rombongan teman-teman beliau dari pesantren, Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf dengan satu mobil. Mereka senang saling berjumpa. Habib Munzir ditraktir makan hingga diantar pulang. Habib Munzir berjumpa dengan guru mulia. Dalam salah satu doa beliau berkata, "Wahai Allah, pertemukan saya dengan guru, yang paling dicintai Rasulullah." Tidak lama setelah itu, beliau masuk pesantren Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar di Bekasi Timur. Setiap mahalul qiyam maulid, beliau menangis dan berdoa pada Allah, untuk rindu pada Rasulullah, dan dipertemukan dengan guru yang paling dicintai Rasulullah. Beberapa bulan setelah itu, datanglah guru mulia, Al-Musnid Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hafiz ke pondok itu, kunjungan pertamanya pada tahun 1994. Pada kesempatan itu, selepas Habib Umar menyampaikan ceramah, beliau melirik Habib Munzir dengan tajam. Habib Munzir hanya bisa menangis memandangi wajah sejuk itu. Saat menaiki mobil, Habib Umar memanggil Habib Nagib, dan berkata bahwa beliau ingin Habib Munzir dikirim ke Tarim Hadramaut, untuk belajar dan menjadi muridnya. Lalu Habib Nagib mengatakan, bahwa Habib Munzir itu murid baru, dia sangat belum siap, belum bisa bahasa Arab. Mungkin Anda salah pilih. Maka Habib Umar menunjuk Habib Munzir, itu, anak muda yang pakai peci hijau itu yang saya inginkan. Keesokan harinya, Habib Munzir berjumpa lagi dengan Habib Umar, di kediaman almarhum Habib Bagir Alatas. Saat itu banyak para habaib dan ulama mengajukan anaknya dan muridnya untuk bisa menjadi murid Habib Umar. Beliau hanya mengangguk-angguk, sambil kebingungan menghadapi serbuan mereka. Lalu Habib Umar melihat Habib Munzir dari kejauhan, lalu beliau berkata, itu, anak itu jangan lupa dicatat, ia yang pakai peci hijau itu." Habib Umar bin Hafid kembali ke Yaman. Habib Munzir ditegur oleh gurunya Habib Nagib, seraya berkata, "Wahai Munzir, kau harus siap-siap dan bersungguh-sungguh, kau sudah diminta berangkat, dan kau tak akan berangkat sebelum siap." 2 bulan kemudian, datanglah almarhum Al-Habib Umar Maula Hela ke pesantren, dan menanyakan kepada Habib Nagib, "Mana itu Munzir anaknya Fuad Al-Musawa, dia harus berangkat minggu ini, saya ditugasi untuk memberangkatkannya." Maka Habib Nagib berkata, "Munzir belum siap." Namun almarhum Habib Umar Maula Hela dengan tegas menjawab, "Saya tidak mau tahu, namanya sudah tercantum untuk harus berangkat, ini permintaan Al-Habib Umar bin Hafiz, ia harus berangkat dalam 2 minggu ini bersama rombongan pertama." Habib Munzir belajar ke Hadramaut Yaman. Ayahanda Habib Munzir merasa keberatan. Ayahnya berkata, "Kau sakit-sakitan, kalau kau ke Mekah ayah tenang, karena banyak teman di sana. Namun ke Hadramaut itu, ayah tak ada kenalan, di sana negeri tandus, bagaimana kalau kau sakit? Siapa yang menjaminmu?" Untuk itu Habib Munzir pun datang mengadu kepada almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Alatas. Beliau sudah sangat sepuh dan beliau berkata, "Katakan pada ayahmu, saya yang menjaminmu, berangkatlah." Mendengar itu, ayahnya hanya diam, namun hatinya tetap berat untuk mengizinkannya berangkat, melepas anak yang sejak dulu sangat dimanjanya. Sudah waktunya berangkat ke bandara, ayah tidak melihat wajah anak yang sangat disayanginya. Ayahnya membuang muka, dan hanya memberikan tangannya tanpa mau melihat wajah anaknya. Habib Munzir merasa kecewa, namun dengan berat beliau tetap melangkah ke mobil travel. Saat di dalam mobil, terasa ingin berpaling ke belakang, beliau melihat Nun jauh di sana, ayahnya berdiri di pagar rumah dengan tangis melepas keberangkatan dirinya. Ayahnya melambaikan tangan tanda ridho, rupanya bukan beliau tidak ridho melepaskan kepergian anaknya. Tetapi karena Habib Munzir sangat disayangi dan dimanjakannya, hingga berat untuk berpisah. Habib Munzir berangkat dengan air mata sedih. Setibanya di Tarim Hadramaut, Yaman, di kediaman guru mulia Habib Umar bin Hafiz, beliau mengabsen nama-nama muridnya. Ketika sampai ke nama Habib Munzir, beliau memandang Habib Munzir dan tersenyum indah. Suatu hari Habib Munzir dilirik oleh Habib Umar bin Hafiz dan berkata, "Namamu Munzir." Munzir berarti pemberi peringatan. Habib Munzir mengangguk, lalu Habib Umar bin Hafiz berkata lagi, "Kau akan memberi peringatan pada jamaahmu kelak." Maka beliau tercengang, dan terngiang-ngiang ucapan gurunya, "Kau akan memberi peringatan pada jamaahmu kelak, saya akan punya jamaah, saya yang miskin begini."
Habib Munzir tidak memiliki uang untuk beli sabun cuci. Beliau mau mencucikan baju temannya dengan upah sabun cucinya. Pernah beliau dihardik, "Cucianmu tidak bersih, orang lain saja yang mencuci baju ini." Maka dengan terpaksa, beliau mencuci dari air bekas mengalirnya air cucian temannya. Air sabun cuci yang mengalir itulah yang beliau pakai untuk mencuci bajunya. Hari demi hari Habib Umar bin Hafiz semakin sibuk, maka Habib Munzir mulai berkhidmat kepada gurunya, dan lebih memilih membantu segala permasalahan santri, makanan mereka, minuman, tempat menginap, dan segala masalah rumah tangga santri. Habib Munzir rela tinggalkan pelajaran, demi bakti pada gurunya membantu gurunya. Dengan itu Habib Munzir lebih sering berjumpa dengan gurunya Habib Umar bin Hafiz. Setelah 2 tahun di Yaman, ayahandanya jatuh sakit. Dalam telepon ayahandanya berkata, "Kapan kau pulang wahai anakku, aku rindu." Beliau menjawab, "2 tahun lagi insya Allah ayah." Ayahnya menjawab, "Duh, masih lama sekali." Telepon ditutup. 3 hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa ayahandanya wafat. Beliau menangis sedih, "Sungguh kalau saya tahu bahwa saat saya pamitan itu adalah terakhir kali berjumpa dengannya, maka aku akan kembali ke Indonesia." Singkat cerita, setelah perjalanan menempuh pendidikan di Yaman, Habib Munzir memulai dakwah di Indonesia. Pada tahun 1998, beliau mulai dakwahnya sendiri di Cipanas. Namun, karena kurang berkembang beliau pindah ke Jakarta. Beliau tinggal dan menginap, berpindah-pindah dari rumah ke rumah muridnya. Mereka adalah murid-murid yang lebih tua umurnya dari Habib Munzir. Mereka kebanyakan dari kalangan awam, maka walau Habib Munzir sudah duduk untuk mengajar, terkadang mereka belum datang. Setibanya mereka yang berjumlah belasan saja, mereka berkata, "Nyantai dulu ya Bib, ngerokok dulu ya, ngopi dulu ya." Beliau terpaksa menanti sampai mereka puas, baru mulai maulid dia ulami. Hingga jamaah semakin banyak, mulai tidak cukup di rumah-rumah, maka majelis berpindah dari musola ke musola. Jamaah makin banyak, maka musola tidak cukup, mulai berpindah dari masjid ke masjid. Beliau berkata, "Jamaah akan semakin banyak, nanti akan setengah masjid ini, lalu akan memenuhi masjid ini, lalu akan sampai keluar masjid, insya Allah." Seraya jamaah mengaminkan, "Amin." Mulailah dibutuhkan kop surat untuk keperluan undangan. Namun majelis belum diberi nama, mereka sarankan nama majelis Habib Munzir saja, beliau menolak, "Ya sudah, majelis Rasulullah saja," imbuhnya. Hingga kini jamaah majelis Rasulullah sudah berjumlah jutaan. Tidak hanya berasal dari Jabodetabek, tetapi Indonesia bahkan negara-negara lainnya. Mengenai wafat dan mimpinya bertemu Rasulullah, Habib Munzir sering dikunjungi Rasulullah dalam mimpinya. Suatu waktu, beliau bermimpi bersimpuh dan memeluk lutut beliau Rasulullah, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku rindu padamu, jangan tinggalkan aku lagi, butakan mataku, saya tidak mau melihat, asalkan bisa melihatmu." Dalam mimpinya Rasulullah menepuk bahunya, dan berkata, "Munzir, tenanglah, sebelum usiamu mencapai 40 tahun, kau sudah jumpa denganku insya Allah." Maka beliau terbangun. Dalam suatu kesempatan, Habib Munzir menceritakan mimpinya ini kepada jamaah, dan berkata, "Usia saya kini 37 tahun, jika seandainya ada sesuatu terjadi, teruskan perjuangan Rasulullah." Seakan ingin menunjukkan kuasa Allah, mimpi itu terbukti benar adanya. Ahad, tanggal 15 September tahun 2013, Habib Munzir wafat saat usianya belum genap 40 tahun. Ramai umat datang untuk mengantarnya ke pemakamannya, Masya Allah. Demikian kisah hidup singkat Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah manfaat dari kisah ini. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.